Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya percaya kita sedang memasuki hari-hari terakhir atau sering kita sebut sebagai akhir zaman. Dan ini adalah menjadi topik yang sangat sering dibicarakan, khususnya di kalangan orang percaya, di kalangan orang-orang bergereja, ataupun juga bahkan diadakan seminar-seminar tentang ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga sering melihat tanda-tanda atau kejadian-kejadian di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami, baik itu secara nasional maupun secara global. Dunia ini sedang terjadi apa, baik secara sosial, politik, budaya, ya, keuangan dan sebagainya. Perang di mana-mana, kemudian mulai ada banyak bencana alam yang terjadi, dan kemudian kita melihatnya ini sebagai satu keadaan di mana kita sedang memasuki akhir zaman. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang hal ini, apa yang Alkitab yang kita percayai di dalam iman Kristen mengatakan atau berbicara tentang akhir zaman, kebenarannya kita bisa membaca di dalam Matius 24, ya. Matius 24 dan Matius 25 adalah menceritakan bagaimana kondisi tentang akhir zaman. Tetapi saya ingin mengambilnya di dalam Matius 24 ayat yang ke-11 sampai ke-13 saja. Kita akan membacanya. Dikatakan demikian, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Ini pembacaan dan renungan kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengasihi kebenaran di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam Matius 24, Yesus berusaha menjawab atau Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid-muridnya pada saat itu. Dan sebenarnya kalau kita membaca seluruh pasal dari Matius 24, kita bisa mendapati bahwa ini atau inti pesan daripada yang disampaikan oleh Yesus bukan memprediksi tanggal kiamat, tetapi justru memberikan sebuah peringatan atau juga peneguhan supaya murid-murid tetap waspada dan setia di tengah guncangan yang sedang terjadi. Di dalam Matius 24 ini, Yesus menjawab 3 pertanyaan murid-murid. Yang pertama adalah kapan hal-hal ini akan terjadi? Ya, kemudian dia berbicara tentang runtuhnya bait Allah dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa tanda kedatanganmu atau kedatangan Kristus kembali. Yang ketiga adalah apa tanda akhir zaman. 3 pertanyaan ini yang dijawab oleh Yesus, pertanyaan yang diajukan oleh murid-muridnya, dan kita akan belajar satu persatu di sana. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11 dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat yang ke-11. Nah, Yesus tidak berkata mungkin akan muncul atau sedikit kemungkinan atau tapi ini adalah sebuah kepastian, pasti akan muncul. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda yang pertama adalah penyesatan, Bapak Ibu Saudara. Penyesatan terjadi menjelang akhir zaman. Nah, ketika disebutkan kata banyak di sini, maka ini menunjukkan sebuah jumlah yang sangat signifikan atau sangat banyak, ya, signifikan, berarti sekali. Penyesatan ini akan berskala besar. Tidak kecil-kecilan, besar, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah mungkin yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Penyesatan terjadi di mana-mana. Saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Matius ini pada saat Yesus menyampaikan di dalam kitab Matius ini dengan tulisan atau tulisan dari Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Dengan berbagai tipu daya jahat, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-11, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka,
yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Nah, ini menarik sekali, dikatakan mereka binasa karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya ya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi akar penyesatan bukan sekedar kelicikan dari nabi palsu, tetapi lebih kepada bagaimana respon hati kita, bagaimana sikap hati kita terhadap hal yang terjadi. Dan di dalam ayat ini Rasul Paulus menegaskan atau menguatkan jemaat di Tesalonika bahwa ternyata ketika engkau tidak menerima dan mengasihi kebenaran itu, di hari-hari seperti ini, di tengah banyaknya nabi palsu yang muncul atau banyak orang yang mengatakan mengatasnamakan kebenaran tetapi ternyata menyesatkan. Rupanya ketika kita tidak berhati-hati dan tidak menerima dan mengasihi kebenaran, maka nasihat dari Rasul Paulus adalah kita bisa disesatkan. Malah akhirnya dikatakan kita percaya akan segala berita dusta. Atau boleh sederhananya begini, kita mudah percaya akan berita hoax. Ya, kita mudah percaya dengan berita-berita yang menyesatkan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penyesatan itu terjadi di zaman yang seperti ini, di zaman digital kalau kita katakan. Nah, yang pertama adalah begini Bapak Ibu Saudara, secuil hikmat ya, itu bisa mengalahkan kebenaran yang utuh. Saya katakan secuil ya, jadi kecil sekali. Secuil ya, atau sepotong hikmat, atau perkataan yang singkat. Nah, orang lebih suka Bapak Ibu Saudara menyaksikan atau lebih suka potongan-potongan ayat gitu ya. Kemudian yang ditampilkan di Reels atau TikTok dan sebagainya. Itu rasanya udah cukup gitu ya. Ada secuil hikmat, video yang 30 detik atau kutipan motivasi, lebih menyukai itu daripada membaca dan merenungkan seluruh konteks firman Tuhan. Seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab yang kita percayai. Tetapi di kondisi saat ini, di zaman digital, orang lebih percaya kepada secuil hikmat tadi Bapak Ibu Saudara. Nah, akibatnya adalah fenomena ini melahirkan satu generasi, kalau saya boleh katakan, fast food rohani. Menyukai makanan cepat saji secara rohani. Cepat kenyang, tapi tidak bergizi. Mendapatkan secuil hikmat tadi, mendapatkan sepotong ayat tadi, ketimbang membaca seluruh konteks kebenaran firman Tuhan, dan itu kemudian merasa kenyang. Jadi sehari misalnya kita bangun tidur, maka kita mencari renungan misalnya begitu ya, mencari renungan entah itu dari WhatsApp group gitu ya. Kemudian kita membuka sosial media kita menemukan kata-kata motivasi yang sangat singkat dan kemudian itu sepertinya wah, aku terberkati begitu ya. Tetapi seringkali hal-hal seperti ini justru kita merasa seolah-olah kita kenyang secara spiritual, secara rohani, tetapi sebenarnya tidak bergizi. Artinya bahwa seringkali potongan-potongan kebenaran tersebut atau potongan ayat atau kutipan itu membawa kita seolah-olah berada di jalan yang benar, tetapi sesungguhnya kita disesatkan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus berhati-hati tentang hal ini, khususnya di zaman yang begitu mengagungkan yang namanya teknologi. Belum lagi kita berhadapan dengan artificial intelligence, AI gitu ya. Kita berhadapan dengan ChatGPT, kita berhadapan dengan DeepSeek dan sebagainya. Bahkan kita bisa seolah-olah mendapatkan jawaban singkat dari AI tadi. Dan kemudian kita menganggapnya bahwa inilah sebuah kebenaran. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima secuil hikmat tadi, tanpa sadar sebenarnya jalan atau arah langkah kita dibawa kepada jalan yang salah. Saya tidak melarang setiap kita untuk mulai
melihat atau mendengar atau memperhatikan kutipan-kutipan singkat, tetapi lebih daripada itu sebenarnya itu bukan menjadi, kalau saya boleh pakai istilah ini, itu bukan makanan pokok kita. Makanan pokok kita secara rohani adalah firman Tuhan yang sudah terbukti ribuan tahun, Bapak Ibu Saudara, ya. Kebenaran yang kita kasih. Nah, menarik di sini ketika Rasul Paulus mengatakan ketika engkau tidak menerima dan mengasihi kebenaran, ya, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi ketika kita tidak mengasihi kebenaran, kita mudah sekali percaya akan dusta. Nah, saya seringkali misalnya mendapatkan WhatsApp di dalam grup, ya, atau berita tentang apapun melalui sosial media, dan kemudian saya melihat bahwa ini berita ini salah pasti, ini hoax, ini berita yang tidak asli, fake gitu ya, atau ini nggak ada sumbernya, jadi nggak bisa dipercayai. Tetapi kemudian beberapa waktu kemudian, mungkin beberapa detik setelah itu, saya juga menerima terusan atau postingan, ya, di forward berita tersebut, berita yang sama dari grup yang berbeda, bahkan mungkin dari orang yang berbeda, dan berkata bahwa sebarkan ini gitu ya. Ini berita benar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya seringkali menasihatkan kepada mereka-mereka yang seperti ini bahwa kamu perlu cek lebih dulu sumbernya, ataupun dari mana ini, apakah ini secara logika ini masuk, benar enggak berita ini. Nah, kebanyakan dari orang-orang tersebut hanya sekedar meneruskan berita itu tanpa mengecek lebih dulu, tanpa memperhatikan atau mereview berita tersebut. Nah, akibatnya adalah ada begitu banyak orang, dalam tanda kutip, disesatkan oleh berita yang seolah-olah benar. Nah, anehnya ketika saya menasihatkan beberapa orang tersebut, atau saya menasihati orang yang memiliki kebiasaan untuk meneruskan berita tersebut, ya dia berkata, oke, iya, sorry, ini salah, ini nggak ada. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, beberapa saat kemudian kebiasaan itu dilanjutkan. Nah, saya kemudian membaca ayat ini, diingatkan tentang ayat ini, bahwa kalau kamu tidak menerima dan mengasihi kebenaran, kamu itu seolah-olah selalu percaya akan berita dusta. Kita ini nggak bisa menolak dengan informasi yang kita terima hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak kita bangun tidur, kita melek mata kita, telinga kita mulai mendengar, tidak ada satupun orang yang kebal, tidak ada satupun orang yang tahan dengan atau menahan semua informasi. Enggak, informasi itu masuk begitu deras melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui apa yang kita rasakan, bahkan melalui orang terdekat kita, informasi itu masuk begitu deras. Tetapi tanpa sadar itu bisa mengalahkan kebenaran yang utuh. Nah, kalau kita tidak mengasihi firman, kalau kita tidak menerima kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, setiap hari Bapak Saudara, kita harus membaca Alkitab kita secara utuh. Bukan dari potongan-potongan tadi, tetapi utuh membuka Alkitab kita dan membacanya. Maka Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini kesesatan itu akan datang kepada kita, dan anehnya kita akan selalu percaya akan berita dusta, berita hoax. Nah, yang kedua, penyesatan di zaman digital adalah ajaran yang viral tanpa filter Injil. Viral ini berita ini, tapi nggak ada konten, nggak ada bobot Injil di dalamnya. Seorang influencer rohani dalam tanda kutip, dia bisa mendapatkan jutaan viewers dalam waktu yang singkat, dalam waktu semalam, meskipun ajarannya keluar dari kebenaran Injil, kebenaran yang disampaikan oleh Kristus sendiri. Nah, tanpa filter Injil, tanpa lensa Injil, maka kita melihat semua itu seolah-olah benar menurut pandangan kita. Oh, yang viral itu pasti benar. Oh, yang lagi tren ini pasti benar. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada kebenaran Injil, maka Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin atau sudah sangat pasti bahwa langkah kita akan menuju yang namanya kesesatan. Banyak yang percaya begini Bapak Saudara, sebuah pesan yang ini aku rasa tenang, feeling good ya, sebuah message, sebuah pesan yang sangat membuat kita menenangkan.
baik itu dari gaya penyampaiannya atau dari kata-kata yang dipakai atau dari narasi yang dibangun, maka itu akan menyenangkan kita. Tapi ketahuilah bahwa kalau itu nggak pernah diuji atau tidak berdasarkan kepada kebenaran Injil, maka itu sangat besar potensinya untuk membawa kita kepada kesesatan. Dan ini yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berbicara tentang penyesatan yang secara jelas, yang nampak, yang sebuah penyesatan yang benar-benar gamblang yang kita lihat dan kita tahu bahwa ini penyesatan. Tetapi yang terjadi itu sangat halus, Bapak Ibu Saudara. Dari berita-berita tadi yang viral, ya, ajaran yang viral, perkataan yang viral dibungkus dengan narasi yang bagus. Kemudian kita berpikir bahwa wow, ini yang benar. Tetapi sesungguhnya kalau tidak ada Injil di dalamnya, tidak ada filter Injil di dalamnya, maka hal itu akan melenceng, membawa kita kepada penyesatan. Nah, seorang yang mengalami penyesatan, seorang yang salah jalannya, itu seringkali tidak sadar. Ketika saya melakukan sesuatu yang salah gitu ya, seringkali saya tidak sadar sampai satu titik. Ada orang yang mengingatkan, ada firman Tuhan yang menegur, dan ada komunitas yang mungkin berkata bahwa kayaknya kamu keliru mengambil keputusan ini. Sepertinya kamu harus seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Inilah yang menjadi kerentanan kita, ini yang menjadi kerapuhan kita. Itulah sebabnya kita perlu, bukan hanya kita perlu Injil, kita perlu Injil untuk melihat itu, kita perlu kebenaran firman Tuhan, kita perlu itu, tetapi juga kita perlu, ya, saudara seiman kita yang lain, perlu komunitas kita untuk mengetahui atau memperingatkan kepada kita, kamu sedang berjalan di jalan yang salah. Nah, ciri-ciri yang berikutnya, yang ketiga adalah membungkus dusta dengan bahasa rohani, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebohongan ini dibungkus dengan bahasa rohani. Kelihatannya, wow, ini rohani sekali, ya. Misalnya, asal tidak berdosa lakukan saja, gitu ya. Asal tidak berdosa lakukan saja. Nah, ini seringkali dipakai oleh para motivator atau mungkin rekan bisnis atau mereka yang memberikan seminar di dalam sebuah seminar bisnis atau motivasi. Asal tidak berdosa lakukan saja. Nah, kelemahan kita, siapa yang bisa menilai itu berdosa atau tidak kalau dia tidak pernah mengalami kebenaran yang sejati? Semua orang akan menganggap dirinya benar. Ya, Alkitab juga katakan segala jalan orang itu dipandang benar, gitu ya. Dia melihat jalannya sendiri benar. Nah, kata-kata tersebut itu salah satu contoh saja. Ada begitu banyak kata-kata yang begitu indah. Dusta itu dibungkus dengan bahasa rohani. Ya. Dan akibatnya apa? Membuat kita itu lebih percaya kepada diri kita sendiri tanpa Kristus. Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita bisa termotivasi, ya, self help gitu, menolong diri kita sendiri. Tanpa kita percaya Kristus, enggak perlu gitu. Enggak perlu terlalu munafik, enggak perlu terlalu sungguh-sungguh gitu ya. Jangan jadi orang munafik lah. Kamu enggak perlu sungguh-sungguh, enggak perlu fanatik lah gitu. Bapak Ibu Saudara, semua kelihatannya benar. Tetapi itu dibungkus dengan bahasa rohani yang tanpa sadar membuat kita akhirnya tersesat di jalan kita. Nah, ada seringkali mungkin kata berkat itu didefinisikan selalu dengan harta, ya, kesuksesan, popularitas, ya, atau bahkan kesehatan fisik sekali, bugar gitu secara fisik, maka itu adalah berkat. Ya benar, tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang separuh, kebenaran yang setengah itu bukan kebenaran yang seutuhnya. Nah, kita perlu mendapatkan pemahaman bagaimana kita harus tetap mengasihi kebenaran. Kemudian ada yang mendefinisikan kasih sebagai toleransi terhadap dosa, ya, kompromi gitu ya. Dia sebenarnya dia mengasihi, tapi dia melakukan ini demi kasih lah gitu. Tetapi yang dilakukan demi kasih adalah melanggar beberapa moralitas yang lain, Saudara. Inilah kita, ya, lemah di dalam kerentanan kita, dalam keberdosaan kita. Itulah sebabnya kita perlu Injil, firman Kristus itu. Nah, kemudian di dalam
ayat tadi dikatakan di Matius 24 ayat 12a, dikatakan oleh karena makin bertambahnya kedurhakaan. Nah, kedurhakaan ini bukan sekedar banyak orang berbuat dosa, tetapi satu sikap hati yang sengaja menolak otoritas Allah dan menjadikan diri sendiri ini sebagai standar kebenaran. Jadi bertambahnya kedurhakaan itu bukan sekedar banyak orang yang berbuat dosa, tetapi sikap hati yang sengaja ya, saya pakai kata sengaja menolak otoritas Allah dan menjadikan diri kita sendiri sebagai sebuah standar kebenaran. Seringkali kata yang muncul menurutku, seharusnya seperti ini. Sebuah standar yang dipakai adalah dirinya sendiri. Bahwa diri kita ini sebenarnya bukan pusat dari segalanya, ya. Kita ini bukan pusat dari segalanya. Nah, kedurhakaan di dalam bahasa aslinya disebut anomia. Anomia artinya tidak tunduk pada hukum. Hidup tanpa hukum. Penolakan terhadap standar Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati dengan hal ini ya. Sikap hati kita ini menentukan apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kedurhakaan di akhir zaman. Yang saya tulis di sini adalah kedurhakaan di akhir zaman. Yang pertama, dosa itu mengubah kemasannya. Ya, kalau nggak cuman hanya perusahaan-perusahaan atau merek-merek tertentu yang berusaha rebranding, ya, mengemas ulang dengan cara yang lebih menarik sehingga bisa dipasarkan kepada ada marketing, dipasarkan kepada para konsumen, dan ini mendapatkan sambutan yang luar biasa karena ada rebranding, ada di packagingnya didesain ulang jadi lebih menarik. Produknya sama tapi packagingnya diubah lebih menarik sehingga tertarik. Orang membeli, mengkonsumsi dan sebagainya. Nah, demikian juga di akhir zaman kedurhakaan ini. Yang pertama, dosa itu mengubah kemasannya, Bapak Saudara. Ya, diubah lebih menarik gitu ya. Kita nggak sadar bahwa itu ternyata itu dosa. Rebranding, dosa ini rebranding, Saudara. Yang kedua, kedurhakaan apa yang terjadi? Ada budaya kompromi, ya, ada secara moral juga kita percaya akan relativisme. Oh ya benar sih, tapi ya tergantung dari sudut pandangmu yang mana gitu ya. Relatif lah cara melihatnya seperti apa. Kita percaya itu sehingga kita melupakan bahwa standar kebenaran yang kita percaya sebagai iman Kristen adalah firman Tuhan, adalah Injil Kristus. Itu adalah kebenaran yang mutlak. Sehingga kita tidak bisa kompromi dengan dunia ini. Bahkan kita tidak bisa memakai cara-cara yang sama yang dilakukan oleh dunia ini. Ini adalah sebuah tantangan kita untuk kita hidup di masa-masa akhir zaman ini. Yang ketiga, kedurhakaan di akhir zaman adalah moralitas kita itu seringkali atau kebanyakan orang dibentuk oleh mayoritas. Moralitas, standar moral dibentuk oleh mayoritas, bukan oleh kebenaran firman. Kalau banyak orang berkata, oh ini benar, maka kita percaya bahwa itu benar. Belum tentu. 10 orang mengatakan sesuatu yang menentukan moralitas, 10 orang mengatakan standar moralitas seperti ini, dan 1 orang yang menolak standar tersebut karena tidak sesuai dengan kebenaran. Biasanya kebanyakan orang akan melihat yang mayoritas ini menjadi sebuah standar, bukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada sungguh-sungguh. Kita berdoa, kita minta kuasa Roh Kudus untuk senantiasa menginspirasi kita ketika kita membaca firman. Dan berdoalah, minta Tuhan berikan aku hati yang mengasihi dan menerima kebenaran ini. Kedurhakaan di akhir zaman, yang pertama tadi dosa itu mengubah kemasannya, ada rebranding. Yang kedua adalah ada budaya kompromi. Ya, ada relativisme moral gitu ya. Ya, kalau menurut aku seharusnya seperti ini. Tergantung dari sudut pandangnya. Kemudian yang ketiga, moralitas dibentuk oleh mayoritas, bukan oleh firman. Nah, kemudian yang terjadi adalah di dalam ayat yang berikutnya dikatakan di Matius 24 ayat yang ke-12b, dikatakan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dingin di dalam bahasa aslinya di sini dikatakan seiko, ya, yang berarti meniup hingga menjadi dingin atau membekukan. Kasih yang tadinya hidup dan hangat menjadi beku, tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
api yang sudah padam, ya dia nggak berfungsi ya. Nah, kata yang dipakai di sini, kata dingin adalah yaitu tadi ditiup hingga menjadi dingin dan dibekukan. Kasih yang tadinya hidup dan hangat menjadi beku. Ini adalah kasih orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kasih agape yang perlahan-lahan, yang dengan pelan-pelan itu membeku karena terpapar oleh dinginnya dosa dan kedurhakaan. Tetapi yang kita perlu sadari adalah kasih itu tidak menjadi dingin secara tiba-tiba. Dia nggak tiba-tiba, nggak sekonyong-konyong menjadi dingin gitu ya. Prosesnya halus dan tidak terasa. Nah, ini yang menjadi sebuah concern, sebuah kewaspadaan atau sebuah keprihatinan buat kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Itu bisa terjadi di mana saja. Itu bisa terjadi dalam keluarga gitu ya. Pasangan yang tidak lagi mengasihi, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya halus dan seringkali tidak terasa seperti yang saya katakan tadi. Dari apa? Dari paparan dosa yang terus-menerus ya. Kita hidup dengan kompromi dengan dosa itu terus-menerus. Oh, nggak apa-apa. Standar moral atau standar kebenaran firman, Injil kita langgar, itu terus aja itu akan menurunkan sensitivitas hati kita. Kekecewaan dan kepahitan itu bisa juga membuat hati kita menjadi beku, kasih kita jadi dingin. Kekecewaan dan kepahitan itu seperti membangun dinding, Bapak Saudara, di sekitar hati kita. Hati kita nggak bisa disentuh lagi. Kelelahan rohani. Nah, bagi mereka yang aktif sekali melayani, 24 jam kayaknya melayani, atau seminggu nggak pernah nggak ke gereja, pelayanan terus, ataupun melakukan aksi sosial yang begitu rupa, pelayanan aktivitas rohani, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa proses Injil itu terjadi di dalam kehidupan kita, menyadari bahwa kita itu begitu rentan dan memerlukan Tuhan, memerlukan kasih karunia, kita mudah menjadi lelah secara rohani. Dan kelelahan rohani ini bisa meniadakan kasih kita yang tadinya hangat, menyala-nyala, menjadi dingin. Tidak secara tiba-tiba, tetapi secara halus dan tidak terasa. Membuat kasih kita hanya formalitas. Pelayanan kita ya sudahlah, hanya melakukan jadwal. Tetapi tidak ada satu api yang menyala bahwa aku mengasihi Tuhan untuk ini. Egoisme ya yang selalu berpusat kepada diri sendiri. Ego. Itu mengutamakan diri sendiri. Itu bisa mengikis pengorbanan kita bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal-hal yang tersebut bisa membuat kasih kita menjadi dingin. Dan di ayat yang ke-13 dari Matius 24 ayat ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan di sini berasal dari bahasa aslinya hipomeno. Maknanya atau artinya bukan sekedar survive atau bertahan atau selamat dari masalah, melainkan tetap tinggal setia, tetap teguh, Bapak Ibu Saudara, di bawah tekanan atau penderitaan, tanpa lari atau menyerah, sambil terus memegang kebenaran dan iman kepada Kristus. Keluar dari tekanan dengan iman yang utuh. Ini luar biasa. Ya, saya bacakan sekali lagi. Apa arti dari bertahan di sini? Dari bahasa aslinya hipomeno. Dikatakan bahwa dia nggak sekedar survive atau bertahan saja atau selamat dari masalah, melainkan tetap tinggal, tetap setia, teguh di bawah tekanan atau penderitaan, tanpa lari atau menyerah, sambil terus memegang kebenaran dan iman kepada Kristus, dan kemudian keluar dari tekanan tersebut dengan iman yang utuh. Wow, luar biasa, dengan iman yang utuh. Tekanan terjadi bisa dalam kehidupan kita dan kita selalu hidup, setiap hari kita akan menemukan masalah, tetapi dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keluar dengan iman yang utuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kasihilah kebenaran ini. Ya, yang pertama, kita untuk bertahan sampai akhir bagaimana? Kita jaga, bangun stamina rohani kita. Melalui apa? Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin hidup tanpa firman. Ya, kita harus membaca firman. Di dalam firman, kemudian pada saat kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita perlu berdoa, minta Roh Kudus menerangi. Roh Kudus tolong aku untuk mengerti setiap kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab kita itu tidak sedang mencari pembenaran untuk perbuatan kita
Atau kita mencari sebuah ayat yang tepat atau penguatan dari kebenaran untuk kita berikan kepada orang lain. Tidak, Bapak Saudara. Pada saat kita membaca Alkitab kita, yang terlebih utama adalah kita memberi makan rohani kita. Ketika saya membaca Alkitab saya, maka saya harus mengisi atau membacanya seperti orang yang lagi makan, yang lagi minum, haus dan lapar. Oh Tuhan, terima kasih. Pada saat kita berdoa minta Roh Kudus akan menegur atau mengarahkan atau membimbing, menguatkan kita melalui firman yang kita baca, Bapak Saudara. Dan kita harus lakukan konsisten, bukan musiman. Yang kedua adalah bagaimana kita harus punya komunitas iman. Saya sangat percaya bahwa kita tidak bisa bertahan sendirian, Bapak Saudara. Tidak ada orang yang sakti secara rohani dan mampu untuk berjalan sendirian. Tidak ada. Iman sendirian mudah patah. Iman dalam komunitas justru saling menopang. Kita perlu punya komunitas. Bapak Ibu Saudara perlu komunitas. Kalau dalam gereja kita ada Contact, Covenant in Action, tergabunglah di dalam Contact. Punyailah teman seperjalanan secara rohani yang kau bisa sharing, kau bisa curhat, kau bisa percayai gitu ya. Ngomong apa saja, kerentananmu, kerapuhanmu, bahkan berkat yang kau terima dari Tuhan, kau bisa bagikan, kau bisa menguatkan dia, saling menguatkan, punya komunitas iman. Ingat, hari-hari ini, hari-hari terakhir di akhir zaman ini, kita tidak bisa sendirian, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menjaga kerinduan akan kedatangan Kristus. Ini luar biasa. Ya, kita hidup di zaman ini, mari kita kembalikan gini. Punya satu passion, satu kerinduan. Tuhan, aku menantikan kedatanganmu ya. Aku ini menunggu kedatanganmu. Punya satu gairah untuk menantikan kedatangan Kristus. Ada banyak orang yang ketika disebut kata kiamat dia bilang takut, jangan sekarang lah, jangan, aku belum ini belum itu. Ada sebuah ketakutan ketika disebut kata kiamat atau mungkin hari penghakiman atau kedatangan Kristus yang kembali. Tetapi Bapak Saudara, mari kita punya satu sikap yang berbeda dari itu. Kita enggak takut, justru kita merindukan kedatangan Kristus. Karena pada saat kedatangan Kristus, kita akan menerima reward, menerima upah dari segala yang sudah kita lakukan. Dan bukan hanya itu, kita akan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya, Bapak Saudara. Satu kerinduan yang digambarkan di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai 13 ketika 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu menunggu mempelai pria. Yang gadis bijaksana dia mempersiapkan diri begitu rupa. Nah, inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini ya. Jadi, kalau kita membaca di dalam Matius 25 kita akan melihat lebih jelas lagi. Kemudian yang keempat adalah perbaharui pikiran dengan kebenaran. Pikiran kita setiap hari harus bertemu dengan kebenaran. Pikiran kita setiap hari harus bertemu dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang sangat serius. Nampaknya klise ya. Oh ya, sudah tahu lah begitu. Nah, kita seringkali cuma tahu tapi kita nggak melakukannya. Kita tahu banyak, melakukan sedikit. Nah, ini sebuah teguran juga bagi kami, misalnya kami para pemberita firman, kami hamba Tuhan, kami perlu bukan hanya sekedar tahu banyak, tapi kami melakukan banyak, Bapak Ibu Saudara. Perbaharui pikiran dengan kebenaran. Kenapa? Supaya kita nggak goyah dengan narasi dunia yang menyesatkan. Ya, tadi dibungkus ya, dosa dibungkus di rebranding gitu ya, packaging ulang dengan sesuatu yang menarik. Narasinya diubah, kemudian kita nggak sadar, wah iya ya menarik ya. Tetapi ternyata itu menjauh dari kebenaran, menjauh dari Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, baiklah, mari kita terus Bapak Ibu Saudara disadarkan bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Dan kalau biarlah ini menjadi juga pokok-pokok doa kita ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita berdoa untuk mau mengasihi kebenaran ya. Yang kedua mari kita berdoa supaya kita tetap teguh melawan kedurhakaan. Berdoa minta Roh Kudus itu memberikan kepekaan kepada kita untuk membedakan, untuk kita bisa tahu bahwa oh ini suara Tuhan atau ini suara dunia. Kemudian yang menjadi pokok doa kita, mari kita berdoa supaya kasih kita tetap hangat. Minta kasih mula-mula itu dipulihkan kembali. Daud ketika dia jatuh di dalam dosa, ya dosa perzinahan dengan Batseba, kemudian dia ditegur dan kemudian dia bertobat. Pertobatannya ditulis di dalam Mazmur 51, di sana di salah satu bagiannya dikatakan, pulihkan kembali kepadaku sukacita akan keselamatan, restore unto me the joy of salvation. Satu
satu frasa, satu pernyataan yang luar biasa Bapak Saudara. Seringkali kita sudah gak sukacita lagi akan keselamatan yang Tuhan beri. Sukacita kita sumbernya lain, bersumber dari hal yang lain. Kalau kita mendapatkan uang banyak, kita sukacita gitu sepertinya. Tetapi sukacita yang paling utama dari keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Restore unto me the joy of salvation. Ada kasih yang mula-mula dipulihkan. Kita perlu berdoa untuk itu. Yang terakhir kita berdoa bertahan sampai akhir. Kita berdoa supaya setiap kita ini mengalami, ketika kita mengalami tekanan hidup, kita didapati setia. Setia bukannya sekedar bertahan selamat dari masalah, tetapi keluar menang dengan iman yang utuh. Minta kerinduan yang besar juga. Tuhan berikan aku kerinduan, satu hati yang menantikan kedatangan-Mu kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan seluruh kehidupan kita untuk hal ini. Menantikan kedatangan Kristus yang kembali. Memohon, minta stamina rohani kita. Kita perlu terus berdoa, membaca firman, dan hidup di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Mari kita berdoa, biarlah kebenaran yang sederhana ini menguatkan setiap kita, bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Dan inilah yang Alkitab katakan tentang hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menolong kami, menyadarkan kami betapa rapuhnya kami, betapa lemahnya kami, betapa berdosanya kami, sehingga kami perlu anugerah Tuhan, betapa kami perlu kasih karunia dari Engkau. Sadarkan kami ya Roh Kudus, di tengah keadaan yang seperti ini, biarlah kami terus menyadari keberdosaan kami dan memahami betapa besar anugerah itu, sehingga kami hidup, kami tidak hidup dengan sia-sia, tetapi kami justru memaksimalkan hidup kami karena anugerah yang begitu besar yang sudah dilimpahkan kepada kami. Karena keberdosaan kami menerima anugerah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap jemaat-Mu pada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin.